Artinya muraqabah, pengawasan Tuhan terhadap gerak-gerik hati kita. Ada 3 kata ya, yang tentunya kamu sudah mengerti dari kesimpulan yang lalu, yaitu 1. Musyahadah, 2. Muraqabah, 3. Muhasabah. Musyahadah artinya kita melihat Tuhan. Muraqabah, Tuhan melihat kita, Tuhan mengawasi kita. Lalu yang ketiga, muhasabah, kita mengawasi diri sendiri. Itu muhasabah. As-sabi'u yang ke-7, hadis yang ke-7, an Abi Ya'la, diperoleh dari sahabat, nama gelarnya Abi Ya'la, namanya sendiri Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, diperoleh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al-qayyisu, yang dinamakan orang cerdik, al-qayyisu, yang dinamakan orang cerdik, man dana nafsahu, yaitu orang dana nafsahu, yang mengontrol dirinya sendiri, yang mengawasi dirinya sendiri, yang mengoreksi dirinya sendiri, yang memperhitungkan dirinya sendiri. Wa amila, dan terus berbuat, wa amila, dan berbuat, lima ba'dal maut, untuk kepentingan hal ba'dal maut, sesudah mati kelak. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan mempunyai pandangan yang jauh, mempunyai penglihatan yang jauh, bukan hanya bekerja untuk kepentingan hari tuanya. Saya sekarang bekerja membanting tulang, mencari uang, supaya nanti kalau hari tua saya bisa pensiun, supaya kalau sudah tua saya pada waktu sudah tidak kuat bekerja, saya bisa hidup senang. Itu umumnya orang begitu. Tapi ini lebih dari itu. Saya bukan hanya untuk hari tua, tapi lima ba'dal maut, untuk kepentingan nanti sesudah mati. Jadi cita-cita pandangannya itu jauh sekali, sehingga dia itu kadang-kadang tidak memperhitungkan atau tidak memperhatikan nasibnya hari ini. Biarlah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini peribahasa Indonesia ini terang itu dari agama ini. Biarlah, karena itu di sini dikatakan wal ajizu, orang yang tidak mampu atau orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu, orang yang mengikutkan dirinya, memperturutkan hatinya, hawaha, keinginannya. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, ini dari kata-kata ini sebenarnya ini 2 itu. Nafsu itu hati ya. Hawa itu keinginan ya, lalu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia hawa nafsu, keinginan hati. Keinginan dalam arti zahir, keinginan dalam arti bersenang-senang, atau dengan perkataan lain dalam bahasa Arab disebut syahwat. Syahwat itu apa?
yastahi, ingin, ma tashtahihil anfus. Jadi syahwat itu sesuatu yang bersifat kesenangan lahir, yaitu yang dimaksud kesenangan perut, ini pokoknya, dan kesenangan farji. Syahwatul batni dan syahwatul farji. Kesenangan apa? Makan, perut, makan minum. Wa syahwatul farji, syahwat kelamin, seks. Ini pangkal dari yang disebut hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, ngumbar, itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Bukan orang gagah dia, bukan perkasa, bukan orang yang orang yang gagah perkasa, tapi orang itu sebenarnya ajiz, orang yang tidak berdaya, orang lemah mentalnya, artinya lemah jiwanya. Dalam pada itu dia memperturutkan hawa nafsunya, tapi watamanna 'ala Allah, mengharap-harap gantang, ya, mengharap-harap kosong. Jadi tamanna itu lain dengan yarju, ya. Kalau yarju roja, mengharap-harap rahmat Allah, ya, dengan mengerjakan perintahnya, itu roja, ya, tarji. Tapi kalau mengharap-harap rahmat Allah tapi dia tidak berbuat apa-apa, malah menyalahi, itu namanya tamanni. Itu bedanya tarji dan tamanni. Wa tamanna, dan mengharap-harap kosong, 'alallahi, kepada Allah. Masa Tuhan tidak rahmat, tidak rahim kepada saya, mamanya, ya. Tapi dia tidak berbuat yang positif, tidak berbuat apa-apa. Ini hadis yang pertama. Yang pertama dalam pengajian sekarang. Ingin saya teruskan. Ini sahabat, saya kembali sebentar. Abi Ya'la Shaddad ibni Aus. Ini pun perlu kita kenal, karena sahabat ini banyak juga menceritakan hadis-hadis, yaitu menurut catatan di sini, hadis yang diperoleh dari Shaddad ibni Aus, Abi Ya'la ini 50 hadis. Artinya hubungan sahabat ini dengan hadis-hadis, beliau ini 50 hadis yang diperoleh lewat beliau ini. Antara lain hadis ini. At-taminu, yang ke-8, an Abi Hurairah, diperoleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah. Ini hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis sangat penting, sangat luas artinya, sangat padat isinya, sehingga ini di dalam sebuah keterangan seorang ahli hadis, yaitu Imam Dawud, itu kan rawahu Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu mengumpulkan hadis di dalam satu kitab besar, itu sebanyak 4.000 hadis, 4.000, yang disebut Musnad Abi Dawud. Beliau ini setelah meneliti 4.000 hadis itu, beliau berkata, 4.000 ini sebenarnya yang menjadi pangkalan utama hanyalah 4. Antara lain, di antara yang 4 ini, ya hadis ini yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apal-apalannya enak, dan bahasanya ini bahasa indah, singkat tapi edi, katanya orang Jawa. Edi, penny, bagus, indah. Min husni islamil mar'i, termasuk baiknya Islamnya seseorang. Min husni
islamil mar'i, termasuk kesempurnaan dan kebaikan Islamnya seseorang. Nah, kalau kamu ingin menilai Islamnya orang ini baik apa enggak, nah untuk menilai itu lihat saja ini, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak berhubungan atau yang berkepentingan dengan dirinya. Dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang tidak ada kepentingan untuk dirinya, dalam arti baik. Jadi min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang, tarkuhu, meninggalkannya orang itu, ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak penting kepada dirinya, artinya yang tidak diperlukan. Jadi dia itu bisa membagi apa-apa yang harus saya lakukan dan apa-apa yang harus saya tinggalkan, artinya yang tidak perlu. Nah, ini dalam hubungan ini ya, saya mau cerita kepada anak-anak. Di dalam cerita-cerita lama, yaitu di dalam cerita detektif, ini cerita tentang spionase, tentang tentang penyelidik, detektif. Ini ada satu tokoh yang sangat terkenal namanya. Kalau pada akhir-akhir ini ada tokoh yang disebut James Bond, maka dulu ada satu penyelidik atau detektif yang terkenal yang namanya Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ini seorang tokoh yang entah ini betul-betul ada atau tidak, tapi terkenal itu, dari Scotland Yard, dari Dinas Rahasia Inggris. Ini terkenal di dalam penyelidikan dan pembongkaran kejahatan-kejahatan, soal-soal kriminal. Wah, dia kalau sudah ditangani oleh Sherlock Holmes, biasanya itu tidak bisa lari kerjanya. Bagaimanapun dibungkus dan disembunyikan perbuatan mereka. Ini terkenal. Kalau orang ahli baca ini cerita-cerita detektif ya, tentu mengenal nama atau sedikitnya mendengar nama Sherlock Holmes. Ini di dalam sejarah hidupnya itu dikatakan antara lain hal yang sangat lucu. Apa itu? Dia ini ternyata orang yang sederhana saja. Dia ini malahan orang yang tidak tahu peta, tidak mengerti peta ini, ilmu peta nggak ngerti, ilmu apa-apa, banyak yang ilmu umum, artinya ilmu yang lumrah, yang mestinya anak sekolah tahu, dia malah nggak ngerti. Ini aneh. Tapi dia kalau mengenai soal undang-undang, peraturan-peraturan ini negara yang mengenai kejahatan atau hukuman, wah paling ngeses dia. Dia itu yang paling ahli, yaitu di dalam soal bekas ini, bekas jejak, bekas tangan. Dan dia ini orang yang terkenal kalau ada kejadian pembunuhan mamanya di sini, dia itu masuk lihat sepintas lalu gini, keluar dia sudah tahu bagaimana jalannya kejadian tadi. Lewat jendela, terus digasak, terus lari ke sana. Kok bisa cepat dia mengambil kesimpulan? Dia lihat letak barang. Seperti umpamanya ada kaca jendela pecah. Itu pecahannya di mana? Kalau pecahannya itu di dalam, berarti ada dari luar. Tapi kalau pecahnya itu di luar, tentunya mukulnya dari dalam. Lalu, semacam begini teliti. Nah ini di situ terserak. Apalagi kalau ada orang terbunuh di situ, dia kan lihat saja begini. Lihat katanya, oh ini tadi digasak begini, terus dia melawan. Buktinya kalau melawan itu meja miring, namanya ya. Caranya begitu, tidak usah. Hasil kalau Sherlock Holmes ini ditaruh di pondok, terbongkar semua peristiwa-peristiwa di sini. Ya, nah, ini saya sebenarnya mengharap ada Sherlock Holmes di sini.
yang teliti. Ini tadi, jadi mestinya begini, kalau ada kejadian kecurian, itu nggak lekas, jangan masuk. Sebab bekasnya ini penting, masuk. Ini koper, letaknya begini. Ini baju begini, padahal uang itu ditaruh di sini. Ini bagaimana caranya ini? Kemungkinannya itu cepat sekali. Oh, ini tadi begini. Ini anaknya kesusu, buktinya ini, coba lihat ini. Loh. Jadi ini pengawasan, pengamatan begini ini diperlukan. Ini Sherlock Holmes terkenal, paling terkenal. Sampai bekas yang kecil-kecil itu diperhatikan. Nah, inilah guru dari detektif seluruh dunia sekarang ini. Cara-cara yang dia lakukan, memperhatikan letak-letak apa itu, sampai sidik jari, ada yang bekas ini, tanda-tanda jari. Ini waktu ditanya, sampean itu kepadanya kok luar biasa, itu bagaimana? Apa jawabnya dia? Ini yang menarik saya. Saya tidak mau memperhatikan soal lain. Soal ada gunung meletus, ada perubahan presiden, ada kejadian ini, semua saya tidak perhatikan. Ada soal ilmu-ilmu apapun saya tidak mau baca, kecuali apa yang ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Ini yang menarik perhatian saya. Jadi saya hanya mempelajari secara tekun hal-hal yang langsung ada hubungannya dengan pekerjaan saya atau dengan bakat saya. Yang lain itu nyelak itu. Artinya menambah beban, toh tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Nah, ini sebaliknya dari orang ahli pidato. Ahli pidato itu ya, ahli mubaligh. Itu kebanyakan loh, bukan semua ini. Itu biasanya ilmunya itu seolah-olah mengerti semua mengenai ilmu dukun, ilmu klenik, ilmu agama, apa saja, terus ilmu alam, segala ilmu seolah-olah dia tahu, tapi sebenarnya rahasianya itu dia cuma tahu sedikit-sedikit. Akhirnya dia orang kepalang tangguh. Kalau ditaruh di satu tempat nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau maaf nih, kalau disuruh ngoceh, paling pintar dia. Bahan cerita cukup dia. Mengenai wanita bisa dia cerita, mengenai biskop bisa cerita, mengenai umpamanya ini cerita tentang ibadat bisa, tapi cuma sedikit-sedikit gitu. Saudara-saudara, ini kita begini harus seperti lebar pengetahuannya itu. Apa saja bidang ekonomi tapi kalau dimasuki dia itu kosong. Umumnya cuma sedikit-sedikit. Nah ini hadis mengajarkan kepada kita satu pegangan yang penting. Coba, termasuk kebaikan Islam seseorang, dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tapi dalam arti agama ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Ini berarti spesialisasi, berarti ketekunan khusus. Kalau saya itu memang seorang dokter, saya hanya akan menghabiskan waktu saya untuk menambah ilmu-ilmu apapun yang ada hubungannya dengan penyakit. Saya tidak akan membicarakan undang-undang, peraturan-peraturan sebagai orang politik, enggak mau. Waktu saya habis untuk itu, hasilnya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Karena itu ya umumnya dokter itu bodoh mengenai politik, karena dia habiskan perhatiannya itu hanya memperdalam ilmu yang ada hubungannya dengan penyakit. Seorang pertanian juga begitu, dia itu menekunkan dirinya, menambah pengetahuannya dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan tanah, dengan tumbuh-tumbuhan, itu dihabiskan, dan dia betul-betul disebut akhirnya expert, artinya ahli dalam bidang itu. Nah, biasanya orang itu kalau ahli di bidang itu, biasanya di bidang lain dia tidak ahli. Nah, ini sekarang kamu tinggal pilih. Saya ini sok tahu, ada sok tahu, semua tahu. Ada orang bicara soal padi, dia bisa. Soal terkutut manuk, wah dia bisa. Soal aduan sapi, dia bisa ngomong nyambung. Walhasil cakap dah. Tapi dia itu tidak punya kerja tertentu, tidak punya keahlian. Apa kerjanya kamu? Tukang cukur? Bukan.
Nah, pola anak tokang bukan. Barangkali pegawai bukan. Walhasil semua pekerjaan nggak bisa dia itu. Karena dia itu cuma ya itu, ingat apa tawon itu nggak bersitu, nggak bersini. Cetek semua, akhirnya jadi ini akhirnya menjadi makelar. Tapi makelar omong, ada omong gini dia, wah gini, paling ngecek gitu. Karena itu orang yang paling banyak bualnya, paling banyak ngomongnya itu tandanya dia itu nganggur, tidak ada kerja dia itu, kekurangan pekerjaan. Memang betul orang yang banyak ngerasani ngomong kok ngalor itu ada saja bahannya itu. Heran saya. Ini orang tandanya penganggur. Dia itu makelar pulang sana. Kalau sudah duduk, 5 jam suruh dongeng cerita bisa. Nah ini orang yang membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tapi ini diajarkan. Kita itu harus ya begitu perlu, cuma jangan kita itu meninggalkan hal-hal yang betul-betul justru diperlukan oleh kita. Karena itu di sini hadis ini berarti begini. Termasuk Islamnya, termasuk kebaikan Islam seseorang, yaitu satu, orang yang pertama kali berusaha untuk memelihara tubuhnya, tubuh jasmaninya. Ini pertama. Sebab tubuh ini harus dipertahankan, harus dipelihara. Jangan sampai berpenyakit, jangan sampai kekurangan makan, jangan sampai kekurangan vitamin. Ini pertama. Sebab tanpa tubuh yang sehat, orang ini tidak bisa banyak berbuat. Jadi pertama menjaga tubuhnya. Nomor 2 otaknya. Sesudah dia itu tubuhnya dipelihara, dia bekerja cari uang namanya. Pertama kali yang difikirkan jasmaninya ini supaya sehat, supaya cukup makanannya, supaya berpakaian pantas. Ini satu yang perlu. Supaya dia punya pakaian, itu termasuk perkara yang penting. Nomor 2 otaknya. Otaknya ini diisi ya, dengan mencari ilmu dan sebagainya. Lalu yang ketiga, nah ini hadis yang tadi, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Dia melakukan ibadah, dia mendidik, mengisi rohaninya. Jadi jasmaninya dulu, lalu akalnya ya, lalu rohaninya. Dia isi dengan tuntunan-tuntunan yang kekal, yang akan dibawa mati nanti. Jadi dia itu dengan perkataan lain ya, cari sangu kalau dia kecil sampai besar, sangu hidup sampai besar. Ini satu. Tapi juga seterusnya dia mencari sangu untuk hidup sesudahnya nanti, sesudahnya di dunia ini. Ini 5 ba'dal maut. Orang yang mempunyai begitu itu katanya Nabi, wal kayyis, itu orang cerdik. Kayyis itu orang yang cerdik, al-kayyis. Nah itu maksud dari hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia bisa, makanya sekarang loh, ini saya sebentar lagi saya tak, biar sedikit saya mengulangi pelajaran. Biar dijak melencer ke teman nggak mau dia tahu. Ini muhasabah, dana nafsu, memperhitungkan dirinya. Enggak, maaf saja sampai berangkat dulu, saya belum melihat pelajaran. Ya, ini orang yang bisa membagi-bagi waktu, mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang pokok, mana yang hiburan, itu tahu. Enggak dilobrol itu, menong sampai begini. Apa nih sebenarnya apa yang sampai 2 jam enggak kerosok, terbuang-buang percuma umurnya, waktunya. Tapi kalau anak pelajar yang kayyis, dia bisa kan. Saya harus olahraga mamanya, tapi jangan cuma olahraga dulinan sampai nerajang waktu ini, ngaji ndak tahu sudah, perlu melekat bal-balan lupain. Nah ini namanya belum bisa ini mengikat dirinya dengan ini. Kalau sudah seperlunya, nah karena itu di kantor-kantor kan ada tulisan bicara seperlunya. Nah itu, ini hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Juga bertanda ngelencer nang omahe kancane. Kalau anaknya sedang tekun belajar, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Heran ada ese. Anak apa? Apa bisa ngomong ya? Wah, ketemu anakku ya. Wah. Coba. Kan kasihan sama temanmu. Dia sedang belajar, kamu mertamu. Tidak diterima ya apa? Lah ini anak yang mertamu dengan tidak memperhitungkan kepentingan yang temannya ini termasuk orang yang tidak begini. Tapi kalau kita sudah punya pegangan ini, kita bisa memikirkan saat-saat mana saya harus menghibur diri, saat-saat mana saya harus tekun, saat-saat mana saya harus ini, harus dia bisa bagi waktu. Nah ini karena itu saya anjurkan, tulislah ini dengan huruf yang besar-besar di dalam dadamu. Min husni islamil mar'i, dengan niat mengikuti tuntunan Nabi, termasuk kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkannya dia terhadap barang yang tidak langsung menjadi kepentingan dirinya. Bukan kepentingan dalam arti elek ya, kepentingan dalam arti yang baik. Nah, ini haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.